Until you spread your wings, you will have no idea how far you can fly. Napoleon Bonaparte. Ini menyangkut juga dengan ambisi lu, goals lu, pengen melakukan hal itu, cuman lu nggak terlalu punya aset yang gede dari dalam diri lu sendiri untuk mulai gitu. Kalau lu baru masuk self improvement dan lu pengen mengembangkan diri lu, cuman lu bingung harus mulai dari mana. Jadi gue bakal jelasin dan caranya, actionable step langsungnya yang lu harus bisa lakuin dan implementasin kalau lu pengen better di tahun 2024 sekarang. Dan ya lu kan pasti punya New Year's New Me gitu kan. Jadi dengan lu menonton video ini, lu bakal mendapatkan New Year's New You gitu. Karena ketika lu udah mulai taking action sama diri lu sendiri, lu udah ngasih full responsibility kepada diri lu sendiri secara deep focus dan secara konsisten, disiplin, pokoknya nggak ada distraksi apapun. Lu bakal sadar kalau lu potensial itu banyak banget. Lu bakal sadar kalau kenapa gua nggak dari dulu ngelakuin ini gitu. Kenapa dari dulu gua nggak berhenti main video games dan mulai keluar dan nge-improve dari diri gua dari berbagai macam aspek. Karena lu tahu sendiri kalau di luar sana itu udah banyak kompetitor dari manapun itu. Sekarang kita udah terhubung dengan internet dan segala macam. Jadi kalau lu nggak mulai mengedukasi diri lu, kalau itu nggak mulai untuk mengimprove aspek ini, lu bakal ketinggalan, lu bakal diinjek-injek sama kompetitor lu, dan akhirnya apa? Akhirnya lu kalah dalam hidup, kalah di kompetitif main video games itu juga lu pasti nggak mau karena rank lu turun. Kenapa lu nggak khawatirin diri lu yang itu hopeless, diri lu tuh yang useless untuk nge-improve rank lu di dunia nyata gitu loh. Pertama hal yang lu harus improve itu adalah dari pola pikir. Mindset itu adalah salah satu yang penting, dan mungkin lo kedengaran kayak udah basi ya, kayak mindset itu adalah kunci dan segala macam. Ya anggap aja gue sekarang gue lagi kesepian, gue lagi nggak ada teman karena teman-teman gue pada pulang kampung, sedangkan gue masih di sini, dan gue bisa ambil dua perspektif. Satu, gue menganggap kesepian ini sebagai suatu hal yang terkutuk, atau gue menganggap kesepian ini adalah salah satu opportunity gue untuk mengembangkan diri gue dan juga skills gue. Karena ketika gue nggak ada teman, ketika gue sendirian, gue kan punya banyak waktu luang untuk gue nggak ada distraksi sama sekali. Jadi gue full attention gue untuk bikin konten, untuk mengedukasi diri gue, dan juga gue nge-gym gitu. Jadi kayak nggak ada distraksi apapun dari kuliah, dari teman gue, dari apapun yang emang menurut gue tuh nggak penting gitu loh. Yang menurut gue tuh nggak penting untuk YouTube dan juga akal pikiran gue gitu loh. Orang yang kebanyakan komplain dibandingin orang yang itu nyari solusi, mencoba nyari solusi, itu lebih baik dibandingin dengan orang yang nyari solusi kan. Karena ya kalau lo komplain kan lu nggak ngasih output apa gitu loh pada suatu hasil. Kalau kebanyakan komplain ngadepin masalah dan lu cuman kebanyakan nyocot doang, apakah masalah itu akan terpecahkan? Ya jelas enggak kan. Ya jadi pokoknya pola pikir itu adalah satu hal penting. Gimana lu mandang sesuatu hal itu, lu cari masalahnya, lu analisis solusinya gitu. Lu mencoba dengan cara trial and error gitu. Oke, lu menghadapi satu masalah, gue pengen mulai bikin konten YouTube. Masalah gue pertama itu gue nggak bisa ngobrol depan kamera. Nah ya udah, lu harus cari solusinya gitu. Caranya ya dengan berlatih. Gue nggak bakal bisa ngobrol depan kamera sejago ini kalau gue nggak ngelatih dari dulu. Gue mulai konten YouTube itu sejak gue kelas 4 SD gitu. Seberapa polos ya gue dulu mulai bikin konten gitu. Ya udah, akhirnya ini terbawa, ini akan menjadi suatu hal yang mudah gitu. Ibarat di gym lah, ada nama istilah progressive overload, dimana beban pertama di awal lu itu ringan banget, tapi setelah berjalannya waktu, setelah berhari-hari, berminggu-minggu lu konsisten, maka beban lu itu akan bertambah. Yang awalnya mungkin 20 kilo, setelah beberapa bulan lu bisa ngangkat jadi 100 kilo. Itu namanya progressive overload, dimana tubuh lu itu beradaptasi dengan satu hal, dan juga pola pikir lu, mindset lu itu bisa beradaptasi dengan situasi apapun kalau lu mau terjun ke masalah gitu. Karena untuk mengembangkan mindset itu nggak cuma dari segi meditasi, journaling, lu baca buku dan segala macam. Itu dimulai dengan cara lu bisa memecahkan suatu masalah dan juga lu mencari problem solving. Lu berpikir secara logika dibandingin emosi. Itu adalah salah satu mindset yang lu harus terapin, karena pola pikir itu sangat ketergantungan banget gitu. Gue kalau ngadapin satu masalah yang dimana gue harus sekarang itu juga, gue seneng. Karena kenapa? Bikin otak gue bekerja gitu loh. Itu bikin mindset gue berpikir secara jauh lebih dalam dibandingin kalau gue scrolling. Kalau lu scrolling itu kan mindset lu nggak kerja sama sekali. Mindset lu itu cuma dopamin doang, dan akhirnya apa? Mindset lu mungkin bakal jadi buntu. Mindset lu bakal jadi lemah ketika lu ngadapin real life di luar sana gitu loh. Dunia virtual tuh nggak ada korelasi sama dunia kehidupan luar, dunia pekerjaan dan segala macamnya. Tapi kalau lu cuma consumer doang, ya nggak ngapain, then it's useless. Kedua, dari fisik lu. Apalagi lu seorang laki-laki, yang dimana stigmanya laki-laki itu adalah orang yang kuat, seorang yang maskulin dan segala macamnya. Nah, untuk menjadi seorang yang maskulin ini, pertama lu harus memperhatikan diri lu sendiri gitu loh. Kalau lu nggak bisa take full responsibility sama diri lu sendiri, dimana lu ngerawat badan lu menghilangin bad habits karena lu tahu itu buruk, karena lu itu tahu itu bisa menghancurkan value lu, maka lu harus berhenti. Kebanyakan orang sekarang mereka nggak mau ambil responsibility karena kenapa? Karena itu susah, karena itu berat. Sedangkan lu yang itu jenis kelaminnya dan tanda kutip itu laki-laki, yang dimana lu itu maskulin, kuat, lu itu dulu ikut perang dan segala macam, ya sekarang lihat aja sendiri, banyak yang jadi lemah, banyak yang gay dan segala macam ya. Karena kenapa? Karena mereka kekurangan figur bapak.
Oke, balik lagi ke fisik. Gimana sih cara gue biar gue sendiri mengembangkan fisik gue? Ya itu dengan cara nge-gym, dengan cara membership di gym. Itu salah satu jawaban paling simpel gitu loh. Gue kalau gue udah bisa nge-gym, gue bakal mulai umur 15 tahun gitu loh. Karena kenapa? Karena gue dulu takut banget nge-gym karena banyak orang, gue nanti dilihat, gue nanti dijudge dan segala macamnya. Tapi ya intinya orang-orang itu potensial blocker lo gitu. Itu adalah alasan kenapa lo tuh nggak berkembang, karena lo punya limiting belief dari dalam diri lo sendiri, di mana lo membatasi diri lo sendiri untuk berkembang. Oh gue pengen bikin konten, terus pasti ada kayak limiting belief kan, ada belief yang ngalangin gue untuk bikin konten. Yang pertama, orang bakal ngeliatin gue. Kedua, orang bakal tahu kalau teman-teman gue bakal tahu bikin konten, entah gue bakal dijudge atau gue bakal diketawain. Kedua, hasil yang gue dapatkan itu gak bakal cepat, itu bakal capek banget. Itu adalah dua limiting belief gitu loh. Jadi lu punya suatu hal yang menghalangi diri lu, yaitu dari segi pola pikir lu, itu dari kepercayaan dan keyakinan lu gitu loh. Oke, jadi alasan kenapa lu tuh gak berkembang ya karena lu punya belief yang Oke, lu pengen berhenti pornografi, lu pengen berhenti nonton pornografi, tapi lu nggak bisa berhenti karena kenapa? Karena lu punya limiting belief gitu loh. Kalau gue nggak bisa, gue gabut, gue nonton bokep. Ya itu kan salah satu limiting belief yang ada dalam pikiran lu gitu loh. Jadi mulai dari sekarang lu bisa mengembangkan fisik lu karena masa muda lu kalau itu dipakai cuman buat suatu hal yang pasif, yang ya lu cuman guleran di kasur, itu namanya konsekuensi gitu loh. Lu ngelakuin satu hal di masa sekarang dimana itu akan berdampak pada kedepannya, dan lu tahu sendiri kan. Lu tuh udah tahu tapi lu nggak mau implementasikan karena punya belief system lu gitu. A strong body is a strong mind. Jadi kuatkan fisik lu karena ini bisa melambangkan status simbolis lu ke orang-orang. Karena dengan badan lu yang kuat, dengan badan lu yang muscular, itu bisa melambangkan kalau itu adalah orang yang kerja keras. Ya pokoknya olahraga apapun itu, lu bisa martial arts, cardio dan segala macamnya. Tapi ya olahraga yang dimana itu bisa melambangkan status simbolis lu gitu. Ini personal preference aja, gue lebih prefer lu itu untuk nge-gym membership. Terus yang ketiga dari knowledge. Yes, knowledge is the most important thing. Gue udah mention ini banyak banget di video-video sebelumnya. Kalau ilmu pengetahuan itu bisa bikin kita kaya atau bikin kita miskin, itu tergantung dari seberapa banyak knowledge lu. Oke, anggap ini tas ini ilmu pengetahuan yang belum gue ketahui, dan gue baru tahu knowledge sebanyak ini loh. Gue baru tahu knowledge segede ini. Sedangkan masih banyak satu hal yang gue harus pelajari gitu. Sedangkan lu yang kerjaan cuma scrolling, gak ngapa-ngapain, kerjaan lu yang cuma masturbasi, nonton pornografi, tuh buang-buang, nongkrong, main Mobile Legend, itu knowledge-nya cuma segini gitu loh. Knowledge-nya cuma satu titik ini, lu gak tahu apa-apa tentang dunia, lu gak tahu apa-apa tentang financial freedom, tentang financial literasi, tentang ilmu pengetahuan, konsisten, disiplin tuh. Seberapa memalukannya lu coy. Kompetitor lu tuh sedangkan ribuan jutaan orang di sana, lu masih kayak nyantai banget gitu loh. Lu masih terlalu di zona nyaman lu. Knowledge gue dibandingin knowledge lu, gue bakal bisa ngancurin lu gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan knowledge. Gue bakal bisa jadi kaya, gue bakal bisa jauh jadi lebih kuat gitu loh, dibandingin lu yang knowledge-nya cuma kecil gitu. Itu adalah satu gambaran tentang knowledge. Jadi ya di dunia ini banyak banget knowledge. Lu nggak usah kayak berpatok sama sekolah. Ilmu pengetahuan sekolah itu nggak bakal cukup, karena itu nggak cuman, karena di luar sana banyak banget yang lu bisa pelajari knowledge-nya. Entah apapun itu yang masih relevan dengan dunia depannya gitu loh, dengan karir lo, dengan hidup yang lo mau gitu. Oke, misalkan gue pengen jadi entrepreneur, ya gue harus mendapatkan knowledge yang itu relevan dengan entrepreneur. Misalkan gimana cara gue bisa menghasilkan active income, passive income, gimana gue bisa menghemat duit gue. Ya pokoknya lu bisa mulai dengan cara, ya lu bisa mulai dengan hal kecil kayak knowledge ini, misalkan kayak knowledge self improvement gitu loh. Dan lu tahu sendiri kalau knowledge di internet itu lebih luas cakupannya dibandingin knowledge di lingkungan akademis. Jadi mulai dari sekarang lu ubah konten-konten entertainment lu dengan knowledge, dengan edukasi. Tapi ya most of you pasti gak bakal mau karena lu peduli dengan entertainment doang gitu. Oke, itu adalah 3 aspek yang harus perhatiin. Pertama dari pola pikir, 2 fisik lu, dan 3 knowledge. Kalau lu udah nge-grinding 3 hal ini, gue jamin rank lu, peringkat lu di dunia nyata itu meningkat dibandingin lu bakal nge-attract cewek dengan value yang lebih tinggi gitu loh dibandingin lu sebelumnya. Sekian dari gue, see you in the next video.